Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kenapa mas? Agak lukat ya. Oh, agak lukat. Pantes ya kesini. Nah, perkenalkan dulu nih ya. Nama saya Edi Hermawan. Saya selaku pimpinan kelompok dan kalian ini sebagai anggota kelompok. Seperti itu. Nah, sebelum kita memulai acaranya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar dilancarkan semua kegiatan yang kita laksanakan pada kali ini. Amin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, gimana nih? Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak kesini itu mau ngapain? Konseling kelompok sih Kak. Oh, berarti sebelumnya Mas ini sudah tahu? Belum ngeliat di Pantai 3 aja banyak konseling. No, yang udah disebar. Iya. Jadi dia tahu. Seperti itu. Kalau yang lain sama? Sama Sama cuma belum tahu apa itu. Artinya ya. Kalau saya sih diajak sih sama Kak. Oh diajak, berarti Iya, emang aku juga diajak sama dia. diajak sama Mas yang sebelah kiri ini ya. Nah kan kita ini belum pada kenal ya. Saya juga tadi manggilnya Mas-Mas aja nih. Jadi alangkah baiknya supaya kita lebih kenal dekat gitu kan. Apalagi kita kan mau melaksanakan yang tadi dibicarakan konseling kelompok. Kira-kira Mas ini siapa dulu? Perkenalan dari sini nih, terus bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Ridho Fahmi, asal dari Semarang. Dari Semarang, Ridwan Fahmi. Kalau Mas yang sebelahnya? Perkenalkan, nama saya Julian Rafael Fandi. Saya berasal dari Korea. Korea. Oh, ini blasteran berarti. Iya. Blasteran orang tua siapa yang dari Korea? Bapak sih. Oh, bapak orang Korea. Mantas itu rambut yang mulet-mulet. Iya ini. Untuk yang sebelahnya, Mas? Baik, perkenalkan nama saya Nyorod Septiadi. Saya asal dari Kota Serang. Kota Serang. Oh, orang ini asli ya. Asli. Orang sini. Pribumi. Pribumi. Dan untuk selanjutnya? Ya, perkenalkan nama saya Adi Sofi. Saya itu dari Surabaya. Dari Surabaya. Iya. Terkenal Bonek ya? Bonek. Iya, itu supporter bola. Bonek. Panas ya katanya di sana. Iya lumayan. Tapi ini bukan judge ya. Iya, Itu iya. Emang banyak beritanya katanya Surabaya itu emang panas. Siap-siap. Untuk Mas selanjutnya? Baik, perkenalkan nama saya Ade Royhan. Saya berasal dari Lampung. Oh, dari Lampung. Tepatnya Tulang Bawang. Tulang Bawang. Iya. Nggak tahu saya itu. Jalanannya juga jelek semua nih. Di Tulang Bawang itu. Berarti perjalanan dari sana lumayan naik kapal ya? Lumayan, jam. Lumayan, iya. Pasti lah itu. Di Bakauheni. Kalau ini gampang cepat, Oh, setengah jam doang. Kan kalau dari kampung halaman di sananya itu, pengen ke kotanya itu butuh waktu 6 jam. Lama ya. Mantap itu, Mas. Capek di jalan. Iya. Yang terakhir nih, Mas. Ya baik, izin perkenalan diri, langsung saja kali ya. Nama saya Muhammad Suri. Kebetulan saya dari Kalimantan Barat, perbatasan Indonesia Malaysia. Aduh, ini mah. Jauh. Berarti Betul. betul. Saya ini sebenarnya agak bisa bahasa Nusantara lah. Berarti di sini tuh Masih gitu. ada jauh-jauh ya saya doang. Iya, rata-rata jauh-jauh. Saya di calling teman saya nih, ayo katanya lumayan itu buat info-info gitu. Jadi seperti itu. Ada kan udah saling kenal. Mudah-mudahan mas-mas semuanya ini bisa lebih akrab lagi lah gitu Amin. dalam pertemanan. Seperti itu. Terus ada yang tahu nggak pengertian dari yang tadi itu konseling kelompok itu apa? Tahu. Kita tahu Pak. Belum Tahu tahu. kan baru pertama kali. Jadi konseling kelompok itu adalah suatu layanan BK yang bertujuan untuk mengentaskan masalah yang dimiliki oleh teman-teman semua yang ada di sini. Seperti itu.
nanti yang akan dipandu oleh saya sendiri sebagai pimpinan kelompok seperti itu. Nah terus diharapkan teman-teman semua ini kesukarelaannya dalam bercerita ataupun mengungkapkan perasaan yang akan disampaikan, entah itu apalah gitu permasalahan yang emang benar-benar urgent gitu, yang emang perlu, tapi kan emang pasti kan ya, yang namanya ke sini mah pastinya punya permasalahan yang emang harus diselesaikan gitu. Terus dari teman-teman semua ini ada harus keterbukaan gitu, harus emang bercerita, harus terus terang apa adanya gitu. Terus selanjutnya itu di acara bukan acara ya, kegiatan konseling kelompok ini kita ini harus mengutamakan asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan itu dimana kita ini tidak boleh mengungkapkan atau menceritakan kembali apa yang telah diceritakan oleh teman-teman semua kepada luar lah gitu, apalagi ke media sosial kan emang benar-benar jejak di digitalnya itu benar-benar wah lah gitu, seperti itu. Mana udah bisa dipahami ya? Udah. Izin bertanya Kak. Ya, silakan. Kan di konseling kelompok ini kan kita tujuannya mengentaskan masalah Ya, pribadi. ya. Nah kan saya tuh khawatir kalau misalnya saya cerita masalah pribadi saya, tapi disebarluasin gitu. Khawatir. Ya, jadi di acara kegiatan ini, di konseling kelompok ini mempunyai ikrar. Nah, ikrar ini kayak sebuah janji kepada diri sendiri ataupun teman-teman semua lah, yang dimana kita ini tidak boleh mikir janji itu kan, yang namanya janji itu kan yang tahu utama seperti itu. Jadi kan emang mudah-mudahan bisa amanah lah yang ada di sini ya. Nah, Saya menutupi lagi. iya saya tutupi gitu. Lanjut aja ya. Gimana? Langsung ke ikrar ya? Supaya emang teman-temannya juga pada percaya gitu. Nah, saya pimpin ya. Dengerin nih. Saya disebutin ya namanya. Kayak contoh dulu contoh. Saya Egy Hermawan gitu. Ya. Nah, mulai dari awal ya. Saya Egy Hermawan dengan ini menyatakan saya sanggup dan bersedia menyimpan, menerima, memelihara, menjaga, dan merahasiakan segala data atau keterangan yang saya terima baik dari klien saya ataupun orang lain, yaitu data dan atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Nah, terima kasih kepada teman-teman semua. Dengan adanya ikrar ini, insya Allah gitu, mudah-mudahan kita ini bisa menjaga rahasia amanah yang telah diceritakan oleh teman-teman semua, seperti itu. Jadi yang tadi itu, maaf ya ini aduh gatal ini. santai aja, jangan tegang-tegang ya. Kalem, relax dulu, atur napas, relax dulu, santai. Nah, Mas Intan ini santai ya. Ini Pak, jauh soalnya. Jauh. Masih capek perjalanan ya. Udah. Ini dulu, udah siap semua ini, bisa kita mulai. Ada yang mau ke kamar mandi dulu? Aman kali. Cukup ya? Nggak ada ya. Ya, dimohon teman-teman semua peralatan yang ada di atas meja tolong ditaruh terlebih dahulu. Ya, sudah ya? Peralatannya juga udah kosong semua ini ya. Ya, nanti ceritanya ya. Kalem. Tenang aja, tenang. Langsung mulai nih. Ada yang mau bercerita terlebih dahulu? Saya sih Kak. Ya, silahkan. Sudah.
Jadi saya tuh punya masalahnya, menurut saya itu masalahnya benar-benar ya urgent banget gitu. Kalau misalnya masalah ekonomi, saya tuh kayak hobi judi online, kayak kecanduan gitu sama judi online. Yang marak sekarang. Apa contohnya yang suka dimainin? Ya banyak macam-macam kayak slot, domino, itu kan yang basisnya online. Yang offline juga saya sering mainin gitu. Apa itu? Saya sering kayak tabuhan bola, ya kayak balap burung apa gitu. Sering saya mainin gitu. Pokoknya yang berbau dunia udah sering saya mainin. Berarti emang udah kecanduan gitu ya? Udah lama juga? Udah ada, pokoknya marak-marak slot booming itu saya udah terjun di situ. Udah terjun di situ. Aduh, ini memang harus betul-betul diselesaikan ini, karena emang namanya judi kan di dalam agama juga dosa gitu kan, tidak boleh. Kayak di lagunya Rhoma Irama juga kan pernah dinyanyiin. Judi. lanjut udah. Udah biar nggak tegang aja ya. Nah terus gimana teman-teman? Untuk ini buat Mas Ridwan. Mungkin yang Tanggapan. lain punya masalah. Iya betul. Takut ada yang mau cerita. Pasti kesini kan punya masalah gitu kan ya. Ya betul. Yang apa kata Mas ini Roy. Saya sih. Ada Mas Ajis? Kayak masalahnya Rumet. nggak ada. Tidak ada. Oh berarti emang ini Makanya masalahnya di parah masih bilang ya emang udah kecanduan banget ya. Iya. Soalnya kan yang paling juga bahaya sekali. Mas Ridwan dan keluarganya kan. Ya takutnya sertifikat tanah dijual. Aduh. Iya, Iya, awalnya benar. ada di online itu kan biasanya ada video-video gitu. 1 minggu main slot, Iya. masih bawa motor, masih bawa mobil. Mobil. 1 bulan main slot, udah bawa motor. 2 bulan main slot, udah bawa sepeda. Enggak guys. 3 bulan main slot, udah jalan kaki. Gitu. Waduh. Jadi sehat. Baru 1 tahun main slot, udah gak punya rumah, udah Udah di Iya, ada langkah, bahaya. Ya udah baik berarti kita selesaikan permasalahan Mas Ridwan yang memang harus diselesaikan bersama-sama ya. Gimana tanggapan dari teman-teman semua? Tanggapan dari Mas Roy dulu untuk Mas Ridwan. Tanggapan saya terhadap orang kecanduan judi online Ya. itu berbanyak teman yang membawa kebaikan gitu, supaya lebih diingatkan lagi kalau ingin main kayak gituan ditahan gitu, jangan main itu lagi gitu. Sama kalau bisa jangan buka-buka situs-situs begitu lagi lah gitu, karena emang sesat kalau situs kayak gitu tuh. Diblokirin aja si admin-adminnya, kan biasanya ngechatin tuh ya kak hari ini lagi gacor biasanya kan kayak gitu kan. Saya juga sering kalau jadi konten kayak gitu, cuma saya nggak terjun ke situ. Tidak. Alhamdulillah. Alhamdulillah kayak gitu ya. Oh. Jadi dari saya kayak gitu aja sih. Cukup. Mungkin dari yang lain aja. Ya. Silakan Mas Ajis. Ini saya kan masalah Mas Ridwan nih tadi itu Pak Ridwan ya, Ya. itu belum tahu nih saya gimana gitu permasalahan awalnya. Itu kan mengungkapkan dari masalah ini tapi belum tahu nih kayak gimana ya masalah dari awalnya. Coba Mas Ridwan lebih jelasin lagi gitu. Ceritain Iya. Oh iya, silakan. Yang membuat lebih jelas juga. Jadi awalnya saya tuh nggak main judi gitu, bang gitu. Berhubung teman saya tuh kayak ngajak gitu kan. Sebelumnya memang teman saya duluan yang terjun ke dunia begituan. Saya pas terjun itu tanpa modal awal gitu. Di sawer aja biasa dia habis maksuin. Ini gimana maksudnya di sawer itu? Di sawer itu dia maksuin berapa juta, saya dikasih 200.000. Oh. Tapi 200.000-nya itu nggak boleh dicairin, suruh buat deposit lagi. Iya, itu kan saya deposit ngikutin kayak apa yang dia katakan gitu. Ya deposit kan saya 200.000 buat pertama itu. Di kalau nggak salah itu nama situsnya itu era77. Era77. Iya. Sampai hafal. Iya itu memang rasanya kayak udah darah daging gitu. Saya makanya pengen sini kelompok juga. Jadi yang pas udah main tuh sekitar berapa jam itu saya narik itu hampir 2.500.000 per malam.
saya ketagihan, mikirnya kayak gini, orang yang pekerja bangunan ya, misalnya pekerja bangunan kantor juga belum itu sehari bisa ngasih duit Seperti itu. ya duit 500 gitu. Udah kan ya, makanya dari itu kan kayak tergiur lah biar saya tadi itu. Udah setiap malam saya depo aja. Terus kan naik kayak omsetnya lagi bagus-bagusnya gitu. Terus sama sesama temen juga saling mendukung, nyari beli gacor gimana. Sampai pernah saya di downnya itu di berapa 4 bulan terjerumus di itu, baru saya down parah di situ. Udah gadein motor, laptop, STNK, BPKB, kan pokoknya saya gadein bukan soal Udah habis-habisan ya. bisa di situ saya buat soal Sudah cukup berarti. Itu berapa lama sih mainnya, udah berapa lama? sama ini udah 2,5 tahun. Udah setengah tahun. Lama juga. Sebelum Mas Ridwan berkecimpung di dunia perselotan, kesibukan Mas Ridwan itu apa? Kesibukan saya kan kayak mahasiswa biasa pada umumnya gitu lah. Kan saya di Semarang juga yang mahasiswa gitu. Tapi pulang pergi saya ngangkos. Pepenya. Berarti sekarang masih kuliah atau udah lulus? Masih sih, tapi sekarang saya jadi veteran di dia. Gimana Mas Adis? Ada tanggapan? Ini Mas Iwan main game online, judi online itu orang tua tahu kan? Iya, orang tuanya tahu. Orang tua tuh tahu sebenarnya, tapi berhubung udah capek ngomongin saya gitu, gimana jadi lolos. Udah berapa lama sih Mas Ridwan ngelakuin main judi online kayak gitu? Udah 2,5 tahun sih. Semenjak di ruangan dulu itu udah kayak penasaran gitu tuh, gara-gara bawaannya gitu. Oh, berarti dari awal masuk kuliah gitu kayaknya. Dari pertengahan kuliah master. Iya, dari semester 4 Lama juga ya main. Gimana? Ada yang mau ini lagi? Mas Adis atau Mas Ulfi? Selama Mas Ridwan melakukan perjudian online itu, kendala apa aja yang benar-benar yang Mas Ridwan itu rasain? Kalau kendala mah banyak sih, soal kayak duit itu cepet habis. Kalau misalnya lagi sakau gitu, terus udah hasil dirinya itu kadang buat menggigit. Apa itu mau itu? Menggigitnya kayak mabuk gitu. Oh, bukan. Pokoknya mah rusak itu lah. Hasil dari ini kita buat menggigit gitu. Buat ini motor juga kayak hasil motor menggigit. Apa kayak main cewek. Karena duit-duit kayak gitu biasanya emang kepakainya juga buat yang kayak gitu juga. Duit panas kan itu, kalau udah kan duit panas. Duit panas. Dipakainya juga buat yang panas-panas gitu. Kan kayak gitu juga kan. Bukan ke hal yang baik-baik. Makanya. Ya, Ini tanggapan dari hasil uang itu pernah tuh udah ngasih ke orang tua nih. Kalau buat ngasih ke orang tua mah nggak pernah sih Mas Adis. Paling hasil duit itu buat saya sendiri apa buat teman-teman. Buat kayak party biasa gimana sih? senang-senang anak muda lah. Berarti duit itu belum pernah ya bisa dipakai buat hal baik. Belum. Saya pernah itu ingat yang di narik dana berangkat duit itu kalau nggak salah. Kan narik dana itu kan ada limitnya. Ya. Limitnya di 300 paling gede, 2,5 paling gede. Biasanya pas narik dana lewat lampu merah itu
kayak ada anak kecil gitu tuh kayak Iya. main gitu Iya. minta itu saya kayak tiba itu ngasih duit hasil itu saya semua belikan udah itu balik-balik. Dari hasil judi online. Ada tanggapan lagi dari teman-teman semua? Nah, kira-kira tuh setelah Mas Ridwan memberikan apa ya uang itu kepada anak kecil, sekiranya apa yang terlintas dalam hati Mas Ridwan? Saya tuh terlintasnya dia rasa iba empati nggak ada kecil juga karena kan anak kecil gitu malam lampu merah kayak minta-minta apa kasihan juga Ya. setidaknya pas saya kasih kan satu orang itu yang lain malah pada nyamperin ke saya semua iya kata saya tuh bilang nih duit buat bagi-bagi ya jadi pada bilang kayak kesenangan itu Nih Mas Ridwan, saya ingin bertanya juga nih kepada Mas Ridwan. Kalau selagi Mas Ridwan dapat duit kayak gitu, JP kayak gitu, kalau misalnya lagi rungkat teman Mas Ridwan, apakah ada yang ngedeket sama Mas Ridwan, ngebantu gitu? kalau teman saya tuh pada solid kan nggak ada istilahnya kacang lupa kulitnya nggak ada kalau teman-teman saya itu jadi susah sama susah senang juga bareng ngerasain gitu solidnya teman-teman saya itu makanya saya kalau lagi anjlok-anjloknya dia DP kadang dikasih 200-100 gitu buat DP buat DP lagi buat depo masalah makanan sama rokok mah nggak kekurangan gitu sama teman-teman saya itu enggak orangnya nggak hitung-hitungan gitu juga jadi masalahnya saya bergaul sama orang yang kurang tepat masalah duit dia royal tapi ngajaknya ke kesibukan dulu iya Sama aja dengan baik. iya Tanggapan ada lagi? Dari Mas Ajis kayaknya ini ada yang ingin ditanyakan. Ini ya namanya saya Mas Ridwan kan udah tahu nih dari tadi masalah Mas Ridwan ya kan, terus dari pendapat dari kawan-kawan juga di sini. Nah, apa gitu yang Mas Ridwan inginkan gitu untuk permasalahan itu tuntas itu seperti apa? Gitu? saya coba kayak nggak terlalu sering buat deposit iya kayak dikurangin aja gitu porsinya biasanya masa hari itu pasti aja saya tuh nggak pernah jauh dari HP buat main sepin aja buat itu tapi sekarang udah agak saya kurangi gitu lah main itu paling seminggu sekali gitu saya belum bisa benar-benar hilangin rasa kecanduan dirinya itu belum bisa Tapi itu nggak dialihkan ke hal yang lain gitu, karena biasanya kalau misalkan candu kayak gitu kayak bareng sama orang-orang yang sering main juga gitu. Tapi kan kalau misalkan disibukkan dengan kayak olahraga gitu, gimana? kalau Sepeda itu kan bisa mengurangi juga gitu. itu kalau lagi ungkap-ungkapnya kalau lagi belum parah kawannya baru saya begitu tapi olahraga mah nggak paling kayak ngegitar biasa gitu Santai lah. iya sama kayak main kecil aja gitu sama Iya yang pernah. iya main BP soalnya tangan itu kayak gatal aja kalau nggak pencet gitu iya Karena emang kecanduan itu. iya kecanduan Jangan dulu. malah saya kan kalau misalnya di sekitar itu kan ciri khas suaranya itu kan khas biasa tuh suaranya itu khas banget kalau di Bunyi lonceng. iya Ding, gitu. itu jiwa-jiwa soal saya Duh. iya gitu makanya sih Kan banyak sebut-sebutan juga ya di judi online kayak apa slot kayak semacam seperti itulah gitu. Nah jadi Mas Ridwan ini tenang aja, semua cerita yang Mas Ridwan ceritakan kepada kita semua ini insya Allah bakal dirahasiakan dan tidak disebarluaskan karena kan memang kita juga sudah ikrar dimana yang tadi itu yang saya pimpin seperti itu. Mas Ridwan tenang aja, percaya kepada kita semua ya, kita juga udah punya amanah yang gak bakal
disebarluaskan gitu kepada teman-teman yang ada di luar gitu, buat solusi buat Mas Ridwan dari teman-teman semua. Ya diharapkan ya teman-teman semua ini kan yang tadi itu kesukarelaannya untuk memberikan tanggapan, solusi ataupun bercerita, terus juga harus terbuka lah gitu, jangan ada dusta di antara kita. Asik. Seperti itu. Ya. Boleh dari Mas Sulhi atau siapa aja yang mau duluan? Izin masuk Kak. Ya, silakan Mas Miros. Saya mau solusinya ya Kak. Ya. Maaf kalau salah gitu. Ya. Memang juga lagi tekanan ya. Kalau solusi saya tuh harus ninggalin lingkungan itu sih. Harus ninggalin lingkungan Mas itu. Jangan terlalu gitu mulu gitu. Coba cari teman yang lebih membimbing Mas Ridwan gitu. Terus yang kedua, coba cari kesibukan gitu. Kesibukannya itu kayak kan Mas Ridwan kan kuliah ya. Coba sambil kerja gitu kesibukannya, cari kesibukan gitu, kerja. Jualan apa gitu, jualan teh poci atau kondok atau pisang keju kayak gitu. Ya, terus gitu. Ya. Berarti emang harus keluar Dari iya, zona nyaman. nyaman. Ya, Stop di situ. nggak boleh stuck di situ. Ya. Silakan. Solusi dari saya untuk Mas Ridwan ya, menurut saya itu Mas Ridwan harus kudu mencari pendamping gitu, pasangan, supaya biar ada yang ngerem gitu, main kayak gitunya, supaya nggak kecanduan lagi gitu. Kan kalau misalkan punya pacar makan gitu bisa lebih direm lah gitu. Kalau sama orang tua kan kadang-kadang kita melawan gitu sama orang tua. Kalau sama ayam gitu kan, sama ayam kayaknya lebih nurut gitu tuh, lebih jinak. Kayak apa aja. Lebih nurut gitu ya. Iya, Lebih nurut. lebih terkontrol lah gitu. Ya, menurut saya dan masukan dari saya. Gimana? Dari Mas Ajis? Oh iya, kalau dari saya sih untuk saran ya, ini jadi kan Mas Ridwan maksudnya kita itu udah bernazar ya kan, bernazar ya kan. Itu semoga Mas Ridwan itu tidak mengulangi hal itu. Mungkin ada timbul rasa keinginan itu, tapi Mas Ridwan itu udah bernazar ya kan, berarti udah berjanji juga sama Tuhan ya kan, supaya tidak mengulangi lagi itu ya kan. Nah, semoga sih itu bisa sebagai patokan berpegang Mas Ridwan juga, supaya tidak mengulangi lagi gitu. Ya, mudah-mudahan. Kan emang janji itu kan apa namanya? Utang ya, yang harus segera dibayarkan. Seperti itu ya, Mas Sulhi. Tadi wah pengen memberi solusi banget ya Mas Sulhi. Dingin ya sebenarnya. Karena memang ini masalah yang sering terjadi di kalangan remaja mungkin ya. Ya. Karena kita berada di fase anak-anak milenial, anak-anak 5.0 yang istilahnya tidak akan jauh dari yang namanya teknologi, perkembangan zaman. Nah, sedikit saran dari saya mungkin kita hidup pasti dengan keyakinannya masing-masing, dengan agamanya masing-masing, dan kita hidup dikendalikan oleh Yang Maha Kuasa, yaitu Tuhan kita sendiri. Nah, dalam memperbaiki kehidupan tentunya mungkin kita juga harus memperbaiki hubungan, yaitu dengan Tuhan kita sendiri. Karena mau bagaimanapun yang kita itu adalah makhluk yang diciptakan untuk beribadah kepadanya, kepada Tuhan. Secara nggak langsung, kalau misalkan kita ingin merubah kehidupan kita di dunia, otomatis kita pun harus memperbaiki hubungan kita dengan
sang pencipta alam. Hablum minallah pun dengan hablum minannas. Benar tadi yang dikatakan Mas Miraj, jauhi teman-teman yang istilahnya itu membawa keburukan. Mungkin dari mereka istilahnya solid, tidak kacang lupa kulitnya. Cuman dalam artian tidak ada dosa yang tidak nikmat. Tidak ada kemaksiatan yang tidak nikmat rasanya. Istilahnya memang mereka solid, tapi dalam artian mereka mendorong kepada hal yang buruk, hal yang membawa kemudaratan bagi diri sendiri. Jadi coba Mas Ridwan cari lingkungan yang lebih berimpact kepada diri Mas Ridwan, entah itu komunitas ataupun bisa Mas Ridwan ikuti seminar ataupun lingkungan-lingkungan yang bisa progres agar Mas Ridwan sendiri punya agenda untuk merencanakan program, untuk mengikuti kegiatan-kegiatan positif yang itu bisa mengembangkan pola pikir kita sendiri. Secara nggak langsung kita bisa mengubahnya itu dengan kegiatan yang bermanfaat. Dan juga kalau sekiranya Mas Ridwan butuh teman mendengar, insya Allah sih kami semua di sini bisa mendengarkan itu. Siap Mas mendengarkan Ridwan dengan baik. silakan konteks saja, siapa saja kita boleh kita nanti ajak ngopi-ngopi. Mungkin kita masih ada di kota yang sama. Nah, boleh nanti kita adakan pertemuan lagi di lain hari. Ketika yang Mas Ridwan butuh teman untuk mengobrol, silahkan. Kami terbuka untuk itu. Mungkin itu aja. Sedikit boleh menambahkan. Jadi kan emang koreksi ya bila ada kata-kata yang salah dari saya, kan emang katanya juga kan perbaikilah ibadahmu akan aku perbaiki hidupmu, seperti itu Mas Ridwan ya. Karena emang saya juga setuju tadi apa yang disampaikan oleh Mas Sulhi. Nanti kita bisa mengatur lagi jadwal supaya kita bisa sharing-sharing seperti ini gitu ya. Jadi apa kesimpulan yang bisa kita ambil? Ada yang mau menyimpulkan dari teman-teman semua? Mungkin dari saya kesimpulan yang dapat kita ambil, kita boleh mencoba hal baru, tapi kita harus tetap ingat mana yang itu bisa membawa kepada kebaikan, mana yang itu bisa membawa kepada kemudaratan. Boleh kita berkecimpung yang mungkin itu istilahnya tren di masa sekarang, tapi kita harus pandai-pandai memilih lingkungan mana yang harus kita ikuti dan lingkungan mana yang bisa kita untuk progres di masa depan kita. Terima kasih. Ada lagi yang mau menyimpulkan dari apa yang sudah kita Mungkin sudah disimpulkan sama satu orang ini sudah cukup? Mungkin dari Mas Ridwan, atau bisa supaya lebih meyakinkan Mas Ridwan lagi untuk melaksanakan apa yang tadi kegiatan yang kita laksanakan ini, supaya Mas Ridwan juga punya apa namanya motivasi gitulah, seperti itu. Ya, saya akan mencoba sedikit demi sedikit untuk mengenalkan ini. Saya juga akan melakukan masukan-masukan yang telah disampaikan oleh teman-teman tadi. Paling yang paling terberat itu kayak ninggalin teman-teman doang sih. Saya kan nggak bakal bisa ninggalin teman-teman saya itu. Jadi saya bisa ngajak, mudah-mudahan gitu, saya bisa ngajak dia juga berubah gitu. Itu kepingin saya. Ini sebentar, ini gatal. Nah, mungkin dirasa kita sudah cukup melaksanakan kegiatan konseling kelompok yang dari awal sampai akhir telah Mas Ridwan ceritakan
kira-kira Mas Ridwan kapan akan memulainya dan inginnya lah supaya Mas Ridwan ini mulai apa gitu melakukannya dengan Solusi. seperti itu dengan solusi yang di Melakukannya solusi-solusi yang tadi yang Ya. Ini mulai start kegiatan ini selesai. Saya mulai dari hal yang terkecil aja sih. mungkin kalau misalkan kira-kira kapan lagi nih supaya bisa melihat perkembangan Mas Ridwan gitu supaya kan dimulai dari sekarang dan nanti kita bisa melihat perkembangan Mas Ridwan untuk kedepannya seperti apa kira-kira mau kapan nih Mungkin 2 minggu ke depan. 2 minggu ke depan dari hari ini Dari hari ini. hari apa sekarang ini Sabtu berarti ketemu lagi di hari 2 minggu 2 minggu ke depan lah supaya ada jangka waktu gitu. iya takutnya emang punya kesibukan juga Ya. gimana setuju 2 minggu Setuju. boleh setuju ya nanti sekiranya di 2 minggu ke depan itu Mas Ridwan masih mengeluh dan mengalami apa namanya gejala-gejala yang tadi Mas Ridwan ceritakan seperti masih ada rasa-rasa kecanduan game online gitu nanti kita bisa memulai lagi konseling kelompok yang tadi sharing-sharing dan kalau misalkan Mas Ridwan merasa sudah selesai dari permasalahannya kita bisa dicukupkan gitu dan bisa lanjut lagi ke teman-teman semuanya yang di sini agar takutnya ada yang bercerita juga seperti Mas Ridwan seperti itu. Ya cukup berarti ya. Nah, untuk acara telah selesai alangkah baiknya kita menutup acara konseling kelompok kali ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua ya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.